Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yohanita Saputri, guru BK SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai overthinking dengan tugas perkembangan yaitu kematangan emosi. Pernahkah diri sendiri menganggap bahwa kita itu terlalu berpikir berlebihan? Atau mungkin pernahkah orang lain menganggap kita itu terlalu berlebihan? Nah, kita lihat di sini. Apakah saya ini terlalu banyak berpikir? Nah, jadi berpikir adalah karunia yang diberikan oleh pencipta, dan otak kita ini dirancang untuk bisa berpikir secara kompleks. Nah, ketika kita terlalu banyak berpikir, khawatir, atau merenung, sudah dipastikan itu kita sedang dalam keadaan berpikir. Tapi, apakah itu termasuk berpikir berlebihan? Nah, bisa kita lihat di bawah bahwa pemikiran yang berlebihan itu terjadi apabila apa yang kita pikirkan itu tidak membawa kita kemana-mana atau di situ-situ saja dan juga tidak membantu kita. Kita itu terjebak dalam masalah yang berulang-ulang tetapi tidak menemukan solusinya. Overthinking. Overthinking ini terjadi ketika proses berpikir itu terjadi berulang dan tidak produktif. Karena itu pikiran sebenarnya dapat difokuskan pada banyak hal yang berbeda, cuma tadi kapasitasnya mungkin antara orang yang satu dengan orang yang lain tentu pasti berbeda. Nah, bisa terjadi perenungan, bisa itu tentang masa lalu ataupun kekhawatiran tentang masa depan. Apa yang kita pikirkan, mungkin ada yang berpikir tentang masa depan, saat ini, atau masa yang lalu. Nah, ini masa lalu, berpikir berulang yang tidak produktif tentang masa lalu. Bisa karena penyesalan, kebencian, ataupun membuat pilihan yang berbeda. Jadi sebaiknya kita itu bisa berdamai dengan masa lalu. Selanjutnya adalah masa kini. Yang bisa dilihat di sini ada lubang, mungkin dulu kalian bisa jatuh ke dalam lubang, tapi sekarang dengan pengalaman masa lalu kalian, kalian bisa menghindari lubang tersebut. Nah, di sini ada yang bisa dipikirkan antara lain, mungkin ada pertanyaan hari demi hari, apakah kamu berada dalam hubungan yang benar, atau cenderung memikirkan diri sendiri secara positif, atau terpaku pada kekurangan diri. Selanjutnya adalah masa depan. Nah, khawatir memikirkan jangka pendek atau jangka panjang, misal tugas sekolah, ujian, masalah, karir, kerja, kuliah, dan lain-lain. Berpikir berlebihan itu tidak membantu. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, lalu bisa mempengaruhi suasana hati, bisa membuat kita lebih cemas, khawatir. Nah, karena kekhawatiran itu membuat perasaan kita itu tidak nyaman. Dan juga berpikir berlebihan dapat membuat kita lebih emosi. Nah, berpikir berlebihan pun mempengaruhi kualitas tidur, seperti itu. Nah, mengapa kita bisa berpikir berlebihan? Pertama, karena diri sendiri. Nah, biasanya ini adalah karena genetik. Yang kedua, karena kebiasaan. Misal, kalau kita mau tidur, kita suka mikir dulu tuh sebelum kita tidur. Lalu, berpikir berlebihan juga merupakan mekanisme perlindungan diri. Selanjutnya adalah pengaruh dari lingkungan. Jadi, sadari kondisi apa yang membuat kita kadang itu merasa cemas, baik itu pengalaman atau misalnya perlakuan orang, sehingga kita bisa memikirkan itu berulang-ulang. Nah, ini adalah dampak berpikir berlebihan. Yang pertama nih, bisa kalian itu mengalami insomnia, kesulitan melepaskan sesuatu, menganalisis segala hal, terus mudah merasa menyesal, banyak mengkritik diri sendiri, ataupun bisa selalu berekspektasi hal yang buruk. Ini efek fisiknya juga ada, bisa mual, pusing atau sakit kepala, otot menjadi tegang, kelelahan, mulut kering, lalu itu berkeringat, pencernaan terganggu, dan bisa juga sistem kekebalan tubuh menurun. Selain fisik, ada juga mental dan psikologis. Nah, ini bisa mengalami kelelahan, perasaan gelisah, gugup, lekas marah, tidak mampu untuk berkonsentrasi, kurang motivasi, dan lain sebagainya. Ini untuk sosialnya, hubungan dekat menjadi rusak, kinerja jadi buruk, tidak sabar, lekas marah dengan orang lain,
dan menarik diri dari lingkungan sosial. Bagaimana sih bisa berhenti dari terlalu banyak berpikir? Yang pertama bisa kalian mencoba untuk bersantai sejenak, coba relaksasi. Yang kedua latihan perhatian penuh. Jadi kalau sudah banyak berpikir nih, pikat dulu, lalu mundur, lakukan hal-hal apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu dapatkan beberapa perspektif. Nah, ini nih bisa bertanya kepada orang lain nih. Lalu fokus pada masalah, jangan mikirin yang berlebihan. Jadi fokus aja pada masalahnya apa, cari akar permasalahannya itu apa, dan cari juga alternatif solusinya. Lalu bicaralah, jadi kita harus berbicara. Dan yang terakhir adalah pergi untuk terapi. Seperti itu. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.